In five, four, three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robi ayahdurun. Robi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif episode 416, dan malam hari ini kita kembali ketemu guru kita tercinta Pak Wayan Mustika, di mana Pak Wayan Mustika akan ngasih oleh-oleh kita dari Hari Raya Nyepi kemarin. Selamat Hari Raya Nyepi bagi yang menjalankan. Untuk kemarin yang menjalankan, senantiasa di Hari Raya Nyepinya selalu menumbuhkan kesadaran spiritual, menumbuhkan cinta, dan yang paling pasti membuat kita lebih bermanfaat dan bisa lebih berkasih sayang. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru tercinta kita malam hari ini, Pak Wayan Mustika. Guru, apa kabar? Kabar baik. Selamat malam, Kang Abu. Selamat malam. Terima kasih Guru sudah hadir kembali ke Dialog Positif, dan dari beberapa minggu lalu ya saya memohon untuk meminta oleh-oleh minta oleh-oleh Pak Wayan dari perayaan Nyepi tahun ini. Apa sih oleh-oleh buat kita? Apa sih pesan semesta yang didapatkan? Dan saya rasa mari kita buka pendengaran penglihatan hati kita. Kita akan mendapatkan banyak hikmah, banyak insight malam hari ini. Yuk kita mulai. Kepada Pak Wayan dipersilahkan. Terima kasih, Kang Abu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu semuanya. Selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali di tahun baru Saka, untuk menikmati apa sih? Tadi Kang Abu mintanya oleh-oleh. Jadi kalau oleh-oleh Nyepi itu apa ya? Oke. Nanti kita berpikir, kalau oleh-oleh Nyepi itu kan berarti kita pergi ke sebuah ruang dan waktu di mana ada sesuatu yang sepi, yang sunyi, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Jadi saya akan membawa oleh-oleh cerita. Bayangkan saya pergi ke sebuah ruang dan waktu jauh di masa lalu, ketika segala sesuatu di alam semesta ini belum ada, kecuali hanya ada satu keberadaan yang satu-satunya sebelum ada ciptaan. Nah, nanti saya bawa oleh-olehnya dari situ. Biar lebih serem sedikit. Oke, Ya. siap. Saya bawa oleh-oleh dari sebuah masa yang jarang kita obrolkan. Kang Abu, tadi di awal sebelum acara ini dimulai, saya mendengar lagu, saya nyanyi goyang-goyang sendiri, mendengarkan lagunya Michael Jackson, Black and White, Black or White. Ya. Tiba-tiba dalam goyang-goyang itu saya ketawa sendiri, karena selama ini dalam banyak pelajaran-pelajaran agama, spiritualitas yang kita pelajari itu cenderung kita berpikir tentang bagaimana kembali ke alam cahaya, bagaimana kita tiba di alam yang penuh cahaya, yang warnanya putih. Sementara tadi lagu itu bertanya, black or white, mana yang paling bagus? Nah, jadi di acara Nyepi kemarin, ketika semuanya blackout, semuanya black, lalu apa yang indah di balik kegelapan itu? Sementara selama ini kita nanti pulang ke alam cahaya, nanti menjadi makhluk cahaya. Lalu apa jeleknya gelap itu? Nah, oleh-olehnya nanti kita belajar di sini. Karena sudah ditanyakan sama Michael Jackson, black or white. Padahal dalam konsep pembelajaran kita yang universal, black or white itu adalah bagian satu kesatuan yang tidak mungkin kita pisahkan. Karena tidak ada yang mengisi kekosongan kalau tidak ada kekosongan. Jadi kekosongan itu penting supaya ada yang mengisinya. Kalau tidak ada kekosongan, maka tidak pernah ada yang mengisinya. Nah, jadi black or white dua-duanya memiliki makna yang sama. Nah, itulah yang kita cari dalam Nyepi ini. Nah, sebelum saya masuk ke wilayah yang lebih mendalam tentang makna Nyepi, sedikit cerita bagi teman-teman, bagi para sahabat yang bertanya-tanya atau mungkin belum sempat searching apa sih itu cerita tentang Nyepi yang dilaksanakan di Bali dari bertahun-tahun lalu. Jadi dimulai kisahnya ini dengan perayaan Tahun Baru Saka. Nah, berbeda dengan perayaan tahun-tahun baru di tempat lain yang gemerlap, penuh suara-suara,
hiburan-hiburan. Nah, tahun Saka ini kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Nah, ceritanya mungkin ada sejarah orang-orang sudah pernah tahu. Tapi angka-angka tahunnya itu mungkin tidak perlu diperdebatkan karena namanya sejarah ya, sejarah. 128 atau 126 tahun, ya 126 tahun sebelum Masehi dimulai, sebelum tahun Masehi dimulai, itu di India konon selalu ada pertikaian antar suku. Pertikaian antar suku, antar 4 suku aja, 4 suku. 5 suku, yaitu suku Pahlawa, suku Yuezhi, kemudian suku Yuana, suku Malawa, dan suku Saka. Itu selalu bertempur. Kadang suku ini yang menang, kadang suku ini yang menang. Akhirnya selalu terjadi pertikaian yang menciptakan kehancuran. Mirip di Ukraina sama Rusia sekarang. Nah, lalu suatu ketika bangsa Saka, suku Saka kemudian berhasil memenangkan pertempuran. Nah, alih-alih setelah dia menang kemudian dia menzolimi suku-suku yang kalah, cara berpikirnya berbeda. Ini harus dihentikan, harus dihentikan. Maka mulailah disatukan kemudian kekayaan-kekayaan budaya, adat, ajaran-ajaran yang luhur di setiap suku itu kemudian disatukan untuk menghasilkan sebuah budaya yang mempersatukan semuanya. Jadi tidak ada budaya yang direndahkan satu sama lain. Semuanya disatukan. Dianggap semuanya bagus. Nah, mirip seperti juga di Indonesia, itu Bhinneka Tunggal Ika menyatukan segala suku, menyatukan semua agama dengan Pancasila, itu mengusir perbedaan-perbedaan itu menjadi keragaman yang mengindahkan semuanya. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Saka yang memenangkan pertempuran. Sehingga akhirnya ketika bangsa Saka itu menobatkan salah satu raja yang disebut raja yang bernama Raja Kaniska yang pertama, disitulah kemudian dirayakan tahun baru yang disebut tahun baru Saka. Pelaksanaannya itu dengan nyepi, dengan mengambil perenungan-perenungan ke dalam diri. Nah, itu yang sedang dilakukan di Bali bertahun-tahun yang lalu sejak tahun 78 Masehi. Jadi sehingga sekarang Nyepi itu dirayakan pada Isaka 1944. Sekarang 1944. Nah, apa yang membedakan di situ? Nah, dalam perenungan pada saat merayakan tahun baru itu sebagai tahun kelahiran baru. Setiap orang, setiap bangsa terlahir kembali di tahun baru Saka itu. Kemudian kita diajak melakukan perenungan ke dalam diri. Nah, Hari Raya Nyepi kemudian yang di Bali dilakukan melalui berbagai prosesi. Setidak-tidaknya ada 5 prosesi yang barangkali sudah pernah didengar atau yang belum pernah mendengar. Mungkin sekarang saya bagikan supaya nanti kalau ke Bali, kapan-kapan pas Nyepi bisa melihat, oh ini maksudnya. Gitu. Jadi dimulai dari hari pertama itu, ya namanya melasti. Jadi melasti itu ya sebuah upacara di mana orang-orang kan berduyun-duyun ke pantai atau ke sumber-sumber mata air itu mengiringi para dewa yang disimbolikkan ke dalam arca atau pratima atau patung para dewa itu. Diantarnya ke sumber-sumber mata air untuk menemani atau mengiringi para dewata, para cahaya melarung segala kekotoran di alam semesta raya dan di alam semesta kecil. Dilarung semua sehingga clear semua. Ya, seperti kemudian dimohonkan air suci dari sumber mata air itu yang disebut dengan Tirta Amerta. Jadi air suci itu kemudian dipakai memercikin rumah, memercikin segalanya sehingga suci untuk mempersiapkan perenungan diri. Nah, kalau di Islam mungkin seperti wudu, ya kalau orang mau sembahyang kan wudu. Kalau di sana seluruhnya dibersihkan dengan air suci yang dimohonkan dari samudra, dari danau dan sebagainya sumber-sumber mata air suci itu. Nah, hari berikutnya kemudian memuja para dewata, memuja Tuhan untuk mendapatkan berkah-berkah sehingga kita dipersiapkan untuk memasuki hari Nyepi. Nah, tiba kemudian hari yang disebut ngerupuk. Ngerupuk itu ada tawur. Tawur itu menabur benih-benih kesucian ke alam semesta ini. Sehingga nanti muncul benih-benih sari-sari kehidupan yang baru. Nah, malamnya kemudian ada parade. Belakangan ini baru ada parade ogoh-ogoh.
Tahu goho-goh ya, Ya, karnival ya, ya. goho-goh itu. Yang kemudian diarak, kemudian sampai selesai itu kemudian dibakar. Nanti ada simboliknya juga itu. Nah, besoknya baru memasuki hari raya Nyepi yang disebut Sipeng. Sipeng itu ada sepi, Nyepi. Nah, di sana kemudian ada 4 pengendalian diri, 4 macam pengendalian diri yang mungkin nanti bisa kita kupas lebih dalam lagi. Karena sesuatu yang seni itu, yang abstrak itu bisa dikupas dalam berbagai sudut pandangnya. Jadi ada 4 pengendalian diri yang disebut catur berata penyepian. Jadi satu, amati geni. Amati itu artinya tidak melakukan atau meniadakan, amati geni. Meniadakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan munculnya api atau menggunakan api atau munculnya cahaya. Sehingga itu sebabnya Bali blackout. Bali blackout sangat-sangat tidak diizinkan menggunakan lampu kecuali masih ada toleransi. Kecuali ada orang sakit di rumah, ada bayi di rumah, atau benar-benar sangat perlu, tetapi cahayanya tidak mengganggu keluar. Nah, itu dalam satu malam penuh. Lalu tidak boleh masak, ya, tidak boleh masak, tidak boleh menggunakan api. Yang kedua disebut dengan amati karya, amati karya. Karya itu kerja, jadi tidak melakukan pekerjaan apapun, istirahat. Nah, jadi tidak melakukan kerja. Sehingga tidak terdengar suara orang bekerja, tukang bangunan dan sebagainya, semua istirahat total. Yang ketiga disebut amati lelungan. Lelungan itu lunga itu pergi keluar, jadi tidak atau meniadakan kegiatan bepergian keluar rumah kecuali memang dalam kondisi bertugas menjaga ketertiban. Namanya amati lelungan, tidak bepergian keluar rumah. Yang keempat adalah amati lelanguan. Lelanguan itu artinya hiburan-hiburan. Jadi menghibur diri dengan segala macam itu tidak diizinkan pada hari itu sehingga tidak ada suara-suara musik atau apapun yang mungkin membuat kita tidak fokus ke dalam perenungan diri. Nah, itu yang 4 itu. Itu 4 yang dipahami secara umum, Kang Abu. Jadi amati geni. Nah, dikupas lebih mendalam lagi, ya. Jadi dikupas lebih mendalam lagi. Amati geni bukan hanya geni api yang di luar. Jadi amati geni itu meniadakan api emosional yang selama ini terbiasa kita munculkan selama kehidupan sehari-hari. Kita diamkan, kita padamkan sejenak segala bentuk api emosi dalam satu hari itu. Jadi mau marah, mau ini dipadamkan, didiamkan sejenak. Apapun bentuk hasrat yang muncul dari energi-energi api dalam diri itu didiamkan. Itu amati geni yang di dalam. Kemudian amati karya. Amati karya itu adalah tidak melakukan segala sesuatu yang bekerja dengan pikiran. Walaupun kadang-kadang kan kita tidak bekerja fisik, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, di situ pun kita diam. Mendiamkan pikiran ya seperti orang meditasi. Mendiamkan pikiran, hanya duduk hening, nah itu yang seharusnya dilakukan. Kemudian amati lelungan, tidak pergi kemana-mana, tidak melakukan perjalanan keluar, tetapi kita melakukan perjalanan ke dalam diri. Nah, itu seharusnya. Kemudian tidak melakukan hiburan-hiburan, amati lelanguan, tidak meniadakan hibur-hiburan di luar diri. Nah, tetapi di dalam diri pun kita tidak melakukan penghiburan-penghiburan diri. Hanya benar-benar duduk hening. Ya, tidak menyanyi apa-apa di dalam diri kita, hening saja. Nah, supaya apa? Supaya kita pernah mengalami masa di mana tidak ada cahaya, tidak ada suara. Untuk apa? Untuk nanti kita bicarakan oleh-olehnya di situ. Nah, itu kalau amatinya dipahami sebagai meniadakan. Nah, itu. Tetapi apa yang terjadi selama 364 hari sisanya selain hari Nyepi, di mana kita melakukan amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Sekarang 364 hari sebelumnya di luar itu yang kita perlu lakukan adalah amati. Tapi amati ini bukan berarti dalam bahasa Bali meniadakan, tapi amati. Amati itu saksikan, Hmm. amati. Nah, amati itu bisa kita lakukan setiap hari di luar Nyepi itu. Amati geni, amati api yang muncul dalam diri kita.
Nah, misalnya ketika kita mendengar hal-hal yang tidak kita sukai, ada orang mencaci maki kita, lalu kita amati api apa yang muncul dalam diri kita. Apa api kemarahan? Apa mungkin ada bara dendam yang mungkin tiba-tiba berkobar lagi ketika kita menemukan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu kita amati. Nah, ini semacam mindfulness meditation selama 364 hari, kalau bisa. Ya. Kalau tidak, cukup 1 hari itu saja. Nah, kalau bisa 364 harinya berlatih untuk amati geni, mengamati api-api emosi, api-api nafsu, api-api ambisi yang muncul dalam diri kita. Apakah api ini menciptakan terang, apa menciptakan kebakaran? Nah itu. Kadang-kadang api itu bukan jelek. Api itu tidak selalu jelek, Kang Abu. Api bisa memberikan cahaya, tapi juga bisa membakar. Nah, itu yang Hmm. kita amati. Begitu rasanya api yang membuat kita ini bersemangat, menjadi berlebihan semangatnya dan menjadi ambisi, segera padamkan. Api kemarahan yang bisa bermanfaat menjadi nasihat. Kalau berlebihan dia menjadi kebencian dan dendam dan seterusnya, itu segera dipadamkan sepanjang kita melakukan perjalanan hidup setiap harinya selama 364 hari itu. Jadi amati geni, amati api-api, kobaran api emosi yang muncul dalam diri kita. Kemudian amati karya, amati kerja. Nah, kita mengamati pekerjaan kita. Apakah yang kita lakukan sepanjang 364 hari, ya hari ini nggak usah 364 hari, per hari saja. Hari ini apa yang kita kerjakan, kita amati. Apakah kerja saya hari ini sudah sesuai dengan misi jiwa saya, visi jiwa saya ke sini? Ya. Apakah kerja dari pikiran saya, kerja dari ucapan saya, dan kerja dari tubuh saya ini sudah sesuai dengan tujuan kelahiran kita? Di situ kita cocokkan. Karena apa? Beberapa misi jiwa kita ke sini adalah satu, menebus hutang karma. Nah, ketika menebus hutang karma itu berarti kita akan menerima segala hal, bisa pahala baik, bisa pahala buruk. Karena dunia ini juga alam neraka, alam manusia. Karena neraka itu alam manusia ini, alam naraika. Jadi di alam ini ada tempat siksaan, di alam ini juga ada sorga, alam cahaya. Kadang kita bercahaya oleh terang pengetahuan, kadang kita bercahaya oleh pencapaian kesuksesan, kita bercahaya oleh kondisi kita yang makmur. Nah, di alam ini ada sorga, di alam ini juga ada neraka. Jadi di alam ini kita bisa mendapatkan siksaan dari hal-hal buruk yang pernah kita lakukan di masa lalu. Misalnya kita mungkin dicaci maki orang hari ini. Nah, ketika kita dicaci maki, itulah kita amati. Kita amati apakah muncul api dalam diri kita? Ya. Lalu kita amati apa kerja pikiran kita ketika kita dicaci maki orang. Apakah tiba-tiba muncul reaksi ego? Atau justru dengan tenang kita berpikir, jangan-jangan orang yang menyakiti saya ini adalah orang yang dulu pernah saya sakiti, sekarang dikirim Tuhan untuk membalaskan rasa itu kepada saya, sehingga saya dilunaskan hutang karma saya oleh orang ini. Nah, kalau gitu cara kita mengamati, maka api yang tadinya biasanya akan membakar kita, dan mungkin membakar orang itu, akan pelan-pelan teredam. Dan yang terbakar adalah dosa-dosa masa lalu kita. Karena kita izinkan orang yang menyakiti kita itu kemudian menebuskan hutang karma masa lalu kita yang mungkin buruk. Itu contoh kita mengamatinya. Kemudian amati lelungan kepergian kita. Nah, ketika kita melakukan perjalanan ini tentu kita berjalan. Berjalan ke ruang yang berbeda, waktu yang berbeda. Setiap hari kita melintasi ruang dan waktu yang berbeda. Itu namanya melakukan perjalanan. Nah, amati lelungan, amati perjalanan kita. Yang namanya perjalanan itu kan pasti bergelombang. Mau jalan di darat, di laut, di udara, itu bergelombang. Kenapa jalannya bergelombang? Karena hidup kita, yang membuat kita hidup, jantung kita, dia juga bergelombang. Nah, amati ketika kita melakukan perjalanan yang bergelombang ini, apakah di dalamnya muncul api? Yang kadang-kadang ketika kondisi kita lagi turun, ya perusahaan kita lagi bangkrut, kita marah, ketika lagi sukses kita lupa. Nah, lupa bersyukur, apakah seperti itu? Nah, kita amati terus perjalanan kita sepanjang hari. Apa yang terjadi? Bagaimana naik turun emosi kita? Bagaimana cara kita menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita?
Apakah ada api yang membara di dalam? Nah, itu semua kita amati sepanjang hari. Amati kerja pikiran kita, amati kerja kata-kata kita, amati kerja tubuh kita. Lalu amati api yang muncul dalam diri kita ketika menghadapi perubahan-perubahan di sepanjang perjalanan kita. Lalu amati lelanguan, amati hiburan. Apakah kita malah terlalu banyak melakukan penghiburan-penghiburan diri? Misalnya ketika kita gagal, ya kita alih-alih menerima itu sebagai sebuah pelajaran, malah ya kita menghibur diri dengan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang kan kita demikian, Kang. Itulah kita amati. Berguna enggak ketika kita melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kita limpahkan kepada orang lain demi penghiburan diri kita agar tak tersakiti? Apakah berguna? Nah, itu kita amati dan kita renungkan. Ini yang kita lakukan sepanjang 364 hari. Amati geni, amati karya, amati lelanguan, amati lelungan. Jadi mengamati api, mengamati kerja, mengamati perjalanan, mengamati hiburan-hiburan ego kita. Nah, apa yang kita lakukan. Nah, ini panjang ceritanya Kang Abu untuk apa? Untuk memahami nyepi secara keseluruhan. Nah, ketika nyepi satu hari di Bali itu kemudian dipaksa oleh alam ini menjadi nyepi seluruh dunia selama 2-3 tahun ini oleh pandemi ini, ya. Nah, masalahnya yang muncul itu apa? Bukan amati geni. Oh, malah apinya banyak, api emosi. Api emosi. Kalau saya mengamati Kang Abu, mengamati sepanjang masa pandemi ini. Ada masa-masa kemarahan, ada masa-masa denial tentang pandemi ini, ada segala macam. Ya, ada orang yang menyalahkan ini, menyalahkan itu, ya, segala macam itu. Padahal sedang diberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perjalanan ke dalam diri. Yang tadi biasa keluar, berdiam di rumah. Yang tadinya biasa mengejar mahkota keluar, sekarang dikejar mahkota ke dalam. Jadi mahkotanya corona, mengejar kita untuk memaksa kita masuk ke dalam diri kita. Ya, kadang-kadang kan kita dipaksa menjadi kura-kura yang ketika ada ancaman di luar bersembunyi di dalam diri kita. Nah, tapi kita lupa untuk menjadi kura-kura karena menurut kita kura-kura itu lambat. Jadi ketika kita jadi kura-kura, perjalanan kita lambat. Padahal kalau kita terlalu cepat berjalan, kita cepat mati. Lah kalau kita pelan-pelan kan enak, jadi matinya lama. Matinya lama kalau kita pelan-pelan jalannya. Terus Artinya, rumahnya dibawa kemana-mana lagi ya, Guru ya? iya betul. Hmm. Ya kan kadang-kadang kita semuanya serba pingin buru-buru, Kang Abu. Semoga besok sudah punya ini, semoga besok. Kalau besok cepat datang, maka semakin cepatlah satu persatu lembaran-lembaran waktu yang diberikan kepada kita, kita robek buang, sehingga mungkin akhirnya tersisa satu lembar hari lagi untuk kita menikmati kehidupan ini. Nah, jadi tujuan kita di sini adalah bukan untuk menikmati keramaian saja, tetapi juga menikmati rasa sepi itu sendiri. Karena ketika kita dalam ajaran agama, ya misalnya kalau di Hindu ya, kita dia ajarkan bahwa tujuan utama kita nanti adalah bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Saya ini bekal dari sana nih Kang Abu, bekal dari sana. Semua orang ingin bersatu dengan Tuhan. Pertanyaannya sekarang begini, ayo serius? Serius mau bersatu dengan Tuhan? Karena ketika Tuhan itu dikenal sebagai yang ada di mana-mana, yang tak bergerak. Karena kalau bergerak maka dia ada di sebuah tempat yang harus pergi ke tempat lain. Tapi dia memenuhi segala ruang dan waktu. Dia tidak kemana-mana. Dan ketika masa pandemi ini memaksa kita tidak kemana-mana, kita gelisah. Sementara nanti ketika menyatu dengan Tuhan, kita nggak kemana-mana. Karena sudah ada di mana-mana. Yang pertama. Dan di sana kita hanya sendirian. Dalam rasa menyatu dengannya, kita hanya sendirian. Karena apa? Kenapa kita sendirian? Karena seluruh ini adalah kita. Seluruh ini adalah aku. Ketika semuanya adalah aku sendirian. I itu angka Romawi 1. Sendirian. Lah,
Sekarang begitu kita diberikan diam tidak kemana-mana selama masa pandemi, lalu diajak untuk belajar duduk dalam kesendirian, kita merasa terasing. Karena kita, ya orang terasing itu kan sendirian. Nanti Hmm. kita sendirian, kita terasing. Terasing kita ketika kita menjadi dia. Tidak ada diajak ngomong, mereka meminta kita bicara, tetapi kita bicara mereka nggak mendengarkan. Hmm. Hmm. Jadi ini belajar mengasingkan diri. Karena kelak kita akan terasing. Ya. Saya tanya sekarang, kita menciptakan makhluk yang memiliki mata, tetapi makhluk yang kita ciptakan tidak bisa melihat kita. Kita ciptakan makhluk yang bisa yang memiliki telinga yang bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa mendengar kita. Bayangin, bayangin rasanya. Anggaplah misalnya kita Kang Abu misalnya punya teman, Kang Abu kenal sama temannya, tapi temannya nggak pernah kenal sama Kang Abu. Hmm. Ya. Bayangkan kondisi seperti itu. Kita menciptakan makhluk yang bisa melihat, tapi justru makhluknya nggak bisa melihat kita. Nyaman nggak rasanya, Kang Abu? Oke. Kita, ya, begitu kita mahan mendengar, semuanya bicara sama kita. Tapi begitu kita jawab, nggak ada satupun yang mau mendengarnya. Betapa terasingnya kondisi seperti itu. Jadi, seperti inilah situasi di mana di masa lalu ataupun kelak ketika kita kembali berada di tempat itu, menjadi yang satu itu. Seperti itu rasanya. Dan di tempat inilah kita mengalami pelajaran-pelajaran rasa itu. Bukan saja pelajaran rasa untuk kita nikmati di sini, tapi juga pelajaran rasa untuk kita nikmati ketika kita di sana bersama rasa tanpa rasa. Ya, rasa tanpa rasa. Kenapa? Karena di sana tidak dibutuhkan apa-apa lagi. Tidak ada yang bisa dinikmati di sebuah tempat di mana segala sesuatunya sudah kita pahami. Apa nikmatnya sebuah film ketika filmnya sendiri sudah kita tahu segala tetek bengeknya. Seakan-akan kita sudah nonton berkali-kali. Apa nikmatnya skenario takdir dan nasib yang ada di kehidupan ini ketika kita sudah tahu semuanya. Tidak ada yang nikmat di situ. Nah, itulah sebabnya kita harus bersyukur berada di dalam keterbatasan ini. Jadi seperti black or white itu. Bagi orang kulit hitam, dia pingin putih. Bagi orang kulit putih, dia berjemur supaya agak coklat-coklat. Gitu. Nah, seperti itu kita. Yang lapar pingin kenyang, yang kenyang pingin lapar. Nah, yang di sini pingin ke sana. Sementara yang di sana pingin ke sini. Nah, jadi ceritanya seperti ini, Kang Abu. Nah, saya buka sedikit ceritanya begini. Bayangkan Kang Abu, dalam imajinasi, Kang Abu menginginkan masakan yang enak. Ya, ada sebuah meja kosong, lalu Kang Abu membayangkan di meja kosong itu ada banyak sekali makanan enak. Dan Kang Abu bisa merasakan dalam imajinasi betapa enaknya semua makanan itu. Tapi apakah itu nikmat yang real? Tentu tidak, karena hanya ada di imajinasi. Sehingga akhirnya supaya benar-benar Kang Abu bisa menikmati rasa real itu, Kang Abu mungkin punya uang untuk membeli semua masakan yang diimajinasikan itu, atau mungkin bisa membuatnya. Lalu mencicipinya sedikit-sedikit. Untuk benar-benar merasakan dengan rasa. Merasakan dengan rasa. Tapi kalau kita hanya berimajinasi, itu merasakan tanpa rasa. Rasanya nikmat, tapi nggak ada rasa. Betul ya, Kang Abu? Hanya mungkin air liur aja yang keluar. Sehingga dibutuhkanlah nyata adanya ciptaan-ciptaan berupa makanan itu. Nah, cerita yang sama terjadi di alam sana. Di alam sana, di sana rasa tanpa rasa. Kita ingin menikmati apa yang kita ingin nikmati itu. Maka kita menciptakan. Untuk kita nikmati di dalamnya langsung rasa itu. Tapi ketika sudah menciptakan di sini juga kita nggak bisa menikmatinya. Apa yang terjadi coba? Di sana ingin merasakan ciptaan itu nyata. Di sini kita nggak mau udah dikasih nyata, nggak bisa nikmatin lagi gitu ya, ya, kita pinginnya menikmati sorga di situ. Sorga di situ adalah
di mana alam cahaya, ada banyak keindahan bunga-bunga, ada banyak segala macam. Mmm, Itu rasa tanpa rasa. Ketika mmm. di sini alam sudah kita ciptakan oleh diri kita yang di sana menciptakan alam yang indah, ya kita hancurkan dan kita tidak nikmati. Ada yang pingin mati cepat-cepat dengan bunuh diri, sementara dia pingin di sini. Ketika hidup dia bilang begini, "Tuhan, leburlah dosa-dosaku." Oke, Tuhan menjawab, "Mau lebur di mana? Di sorga?" "Oh, nggak bisa. Leburnya di neraka." "Oke, kalau dengan dilebur di neraka, saya akan nikmati." "Oke, di mana neraka itu?" "Ya di bumi ini, tempat di mana kita akan disakiti kalau pernah menyakiti. Tapi ketika disakiti di sini kita marah-marah." Mmm. Kacau kan? Jadi dikasih neraka tempat melebur dosa, kita marah. Dikasih sorga tempat kita bisa menikmati kehidupan, kita nggak mau Kom nikmati, komplain. komplain lagi. Iya. Nah, di masa nyepi itulah kita diingatkan betapa kegelapan itu bermanfaat untuk kita mengingat betapa indahnya setiap kelip-kelip cahaya itu. Di suasana nyepi itulah kita disuruh menikmati betapa indahnya ada suara, apapun suara itu. Nah, tapi begitu selesai nyepi, kita komplain lagi dengan berbagai suara yang kita dengar. Padahal kalau kita amati saja, semua hanya suara. It just a sound. Mmm, Walaupun ya seperti Kang Abu sama saya ngobrol-ngobrol ini kan hanya suara. mmm, Bayangkan kalau yang dengar adalah semut, mungkin dia nggak ngerti. Dia bilang kita hanya bersuara bla 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 begitu. mmm, Tetapi suara ini kenapa bisa menyakiti, kenapa bisa menyemangati, kenapa bisa membuat jatuh cinta, kenapa bisa buat menangis? Karena kita memberi makna pada suara ini. mmm. Tapi kapan kita ingin kembali kepada kenetralan? Coba suatu ketika duduk berlatih di tempat umum, ya duduk berada di tempat umum, tutup mata dan dengarkan suara apa saja. Ada orang suara teriak-teriak, ada caci maki, ada begini. Lalu dengarkan itu hanya sebagai suara, akan berbeda rasanya. Karena saya pernah duduk seperti itu dan saya ketawa. Saya ketawa bahwa it just a sound. Dan selama ini saya tersakiti oleh kata-kata, saya tersanjung oleh pujian, padahal itu hanya kata-kata. Hanya kata-kata, hanya suara. Nah, itulah kita. Energi seperti itu kita bisa mengacaukan kita. Tapi kalau kita amati dengan tenang, ya seperti kita mengamati cahaya, apakah kita terluka oleh cahaya lampu? Enggak, cahaya. Tapi ketika kita ingin ngebut, tiba-tiba lampunya berwarna merah, marah kita. Mmm. Lampunya berwarna merah, marah kita. Karena kita menolak. Nah, intinya adalah kehidupan ini membuat kita menderita karena kita menolak. Menolak cahaya, menolak suara. Hanya karena suaranya berbunyi seperti ini. Nah, misalnya, suara burung indah, indah. Tapi begitu suara burung gagak, ngeri. Nah, kita menolak. Mmm. Gitu. Karena kita menolak. Gitu. Nah, jadi semua itu berkenaan dengan eh, pelajaran tentang penerimaan dan penolakan. Nah, jadi begitu kita memasuki nyepi, kita diajak untuk menerima kegelapan. Bahwa apa? Di balik kegelapan itu ada sesuatu yang membuat kita bisa melihat dengan terang. Ya, coba seandainya di Jakarta mati lampu semua dan langit biru terang, mungkin di situ kita akan bisa dengan terang benderang melihat ya Milky Way, ya galaksi Bima Sakti dan galaksi-galaksi lain. Dan di situ kita akan menyadari betapa di seluruh alam semesta yang baru saat ini diketahui yaitu 30 miliar triliun bintang baru saat ini, kita bukan siapa-siapa tetapi kita penting sekali. Penting. Kenapa penting? Ya kalau tidak penting kita nggak ada di sini di dalam tubuh ini. Ya. Kenapa kita penting? Karena tubuh ini tubuh yang luar biasa. Ada pikiran yang terbagi dua, pikiran dan perasaan, rasio dan rasa. Rasio untuk kita menyerap pengetahuan, rasa untuk kita menyerap pengalaman-pengalaman rasa, supaya kita mencapai kematangan dalam kesadaran roh. Nah, itu sebabnya kita digiring untuk melakukan nyepi, untuk melakukan pengamatan-pengamatan ke dalam diri kita, pengamatan-pengamatan terhadap apa yang ada di luar diri kita. Nah, kalau zaman dulu orang-orang yang menemukan ilmu astronomi, yang menemukan
filsafat-filsafat, dia banyak bertanya dengan cara apa? Dengan cara naik ke puncak gunung. Kalau nggak naik ke puncak gunung, dia dibuatkan Meru. Kalau nggak Meru, dia dibuatkan piramida. Sehingga di suku Maya itu orang-orang yang dianggap pintar itu berdiri konon di atas menara itu. Supaya dia tidak terhalang apa-apa untuk mengamati pergeseran langit, berbicara dengan langit, mendownload pengetahuan-pengetahuan di angkasa. Nah, sekarang kita semua dipaksa dengan nyepi, seperti di Bali. Nyepi di Bali dinikmati oleh orang-orang Bali untuk bisa melihat bintang-bintang, galaksi-galaksi, dan merenung, supaya melihat ke dirinya sendiri yang bukan apa-apa di tengah alam semesta yang tak terbatas ini. Nah, akhirnya Tuhan memberi berkah supaya semua orang juga mengalami cerita yang sama. Diberikanlah pandemi untuk kita mengalami nyepi yang sama Hmm. selama ini. Nah, jadi kembalikan itu mungkin terlewatkan perenungannya. Mungkin kalau awal-awal kita nyepi ngomongin ini sebelum pandemi, mungkin mungkin kita akan bisa merenungkan pandemi ini dengan melihat cara yang berbeda. Nah, kira-kira seperti itu Kang Abu. Nah, Ya, yang ya. bisa saya kupas sedikit tentang kedalaman makna nyepi itu, yang intinya adalah membawa sesuatu itu ke dalam diri kita sendiri dan membawa diri kita untuk mengalami rasa yang dulu pernah kita nikmati dan kelak juga akan kita nikmati, yaitu apa? Sepi, sunyi, sendiri, tetapi mengisi seluruh kekosongan alam semesta yang tak terbatas ini. Itu kita disuruh mengalami. Wah. Sesungguhkah kita mau menikmatinya? Hmm. Latihannya sekarang. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu kamu. Kira-kira Oke, seperti itu. oke, Pak Wayan, terima kasih, ini dalam banget dan wah, luar biasa banget. Bahagianya saya banyak terkonfirmasi Pak Wayan. Terutama tadi Pak Wayan waktu mengatakan bahwa kita datang ke sini ini untuk rasa di atas rasa gitu ya, rasa tanpa rasa gitu. Poinnya bahwa di alam sana kita nggak pernah bisa merasakan apa-apa. Jadi saya mengingat ada satu kalimat di dalam satu pembicaraan antara anak kecil sama saintis gitu, di mana si anak kecil nanya sih sama saintis ini, kita tuh untuk apa sih hidup gitu. Saintis ini dengan sangat simpel menjelaskan, jawabnya cuma sederhana banget gitu. Jawabannya cuma begini, to taste coklat kata dia. Untuk kamu bisa merasakan enaknya coklat katanya. Oh, ya udah. Itu seakan-akan simpel banget, tetapi ketika tadi Pak Wayan mengatakan itu saya jadi realize banget bahwa iya ya, kita dikasih tubuh fisik dengan keterbatasan ini justru disuruh mengalami apa semua yang kita nggak bisa rasakan di alam dalam tanda petik sebelumnya itu, dan disitulah tempat dimana kita selalu bersyukur dan bisa mengalami rasa di atas rasa dan seterusnya, supaya dalam konteks pembelajaran gitu. Terima kasih Pak Wayan, ini sih menguatkan sih menurut saya, yang saya Mhm. rasa ini akan membuat kita jadi jauh lebih bersyukur gitu dalam keadaan apapun. Itu nomor satu yang didapat. Nah, yang kedua Pak Wayan, saya juga waktu nyepi tuh ya dalam tanda petik melakukan juga gitu ya, menyepi juga lah dalam tanda petik gitu. Dan di dalam sepi itu ada satu perenungan yang mungkin nanti saya minta pandangan Pak Wayan karena bersinggungan juga. Kalau selama ini semua orang tuh berpikir bahwa hidup itu dari titik A mau menuju dan mau menuju gitu. Dalam perenungan itu saya mendapatkan satu statement yang luar biasa gini Pak Wayan, emang kamu mau kemana sih gitu. Tadi Pak Wayan menguatkan dengan kalau Tuhan itu ada jarak dalam tanda petik, dia perlu tempat tertentu, berarti kan dia nggak ada di mana-mana dalam tanda petik. So karena kita diliputi kan berarti di mana saja kamu menghadap di situ ada wajah dia. Quran mengatakan seperti itu gitu. Terus ya saya rasa semua agama mengatakan bahwa dia adalah dekat, dan saya mendapatkan satu insight bahwa justru kita tuh sebetulnya sudah sampai gitu. Cuman tidak sadar dalam tanda petik, emang mau kemana gitu. Masih banyak berpikir bahwa hidup mau mati, nanti dari mati menuju, seakan-akan melakukan perjalanan, padahal dia itu dekat, menyatu itu adalah bagian dari akhirnya. Semua juga saya rasa iya, dan sejatinya kita itu sudah beserta dia dan kita tuh sudah sampai. Nah, gimana tuh Pak Wayan? Saya dapat insight seperti itu yang tadi pas Pak Wayan bicara tentang meliputi apa dan lain-lain itu merasa terkonfirmasi, tetapi saya minta pandangan lagi tentang tujuan dan tentang kita tuh udah sampai gitulah kira-kira. Silakan Pak Wayan. Luar biasa Kang Abu. Luar biasa nih. Ya betul Kang Abu. Betul Kang Abu. Eh, Kang Abu pernah lihat seekor kucing mengejar-ngejar ekornya?
Hmm. Dia berputar-putar. Dia berputar-putar, terus dia kejar ekornya. "Kamu cari apa?" "Aku cari ekorku." Dia mengejar-ngejar. Suatu ketika saya pernah ditanya begini, ini ilmu rahasia. Riwayan, kalau nanti setelah kita perjalanan panjang ini, melewati berbagai kehidupan demi kehidupan, sampai kemudian kita menyatu dengan Tuhan. What next? What next? Saya bilang, what next? Oke. Yang terjadi adalah ini. Lalu saya berdiri, di tempat saya bicara, saya berdiri. Ini bentuknya kebetulan kotak, tempat seminarnya kotak, jadi orang-orang duduk berkeliling begitu. Saya berdiri, yang terjadi adalah begini, saya berdiri, lalu saya jalan mengelilingi mereka, sampai saya kembali ke titik saya berdiam, lalu saya tersenyum. Ini yang terjadi, saya bilang gitu. Karena akhirnya mereka ngerti semua. Ngertinya begini, bahwa sejauh-jauh kita pergi ke masa depan, atau sejauh-jauh kita pergi ke masa lalu, titik temunya adalah di sini, saat ini. Oke. Di sini, Oke. saat ini. Karena eh, Hmm. ya Hmm. kita mau memulai dari hujan, maka kita akan melihatnya bahwa hujan ini berasal dari ini, bla 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 bla. Dalam sebuah siklus, kita bisa memulai dari mana saja. Dalam sebuah siklus yang abadi, eternal itu. Kita bisa memulai dari mana saja. Di sebuah siklus yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, kita jangan tanya mana awal, mana akhirnya. Tapi mulai saja. Ya, mulai saja. Di mana kita mulai, disitulah titik awal dan titik akhirnya. Ketika kita mulai hari ini adalah titik awal dan titik akhirnya. Jauh di masa depan, nanti kita akan seperti ini. Karena ini adalah masa depan yang kita cari. Nah, kalau what next tadi itu ketika alam semesta sudah hancur semuanya bla 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 bla, yang ada hanyalah kekosongan dan hanya Tuhan, semuanya menyatu dengan Tuhan. What next? Dalam kesendiriannya Tuhan mengalami kebosanan kalau ada rasa. Lalu Tuhan menciptakan. Dimulai lagi dari penciptaan kecil, 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 dan seterusnya. Sampai seperti sekarang. Jadi, oke. Disitulah kemudian dikatakan, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Karena apa tidak ada ruang dan tidak ada waktu? Ruang itu dibatasi oleh batasan-batasan. Kalau batasannya berbentuk lingkaran, maka disebut ruang lingkaran. Kalau batasannya segi empat, disebutnya ruang segi empat. Tapi alam semesta yang tak terbatas, lalu bagaimana ada ruang? Dan ketika perjalanan panjang melewati waktu itu, ujung-ujungnya sampai di sini, lalu di mana ada waktu? Nah, kemudian disitulah kita kemudian berpikir saya akan menikmatinya nanti. Sementara nanti itu ini. Ya. Sekarang ini nanti. Sekarang ini juga masa lalu. Kenapa? Besok yang sekarang ini akan menjadi masa lalu. Jadi pertemuan antara masa lalu dan masa depan adalah sekarang. Nah, lalu kalau kita tidak bisa menikmati yang sekarang, kapan kita bisa menikmatinya? Karena yang nanti itu akan menjadi sekarang dan akan menjadi masa lalu begitu dia lewat. Ya. Sebentar lagi yang nanti itu akan menjadi sekarang dan akan menjadi masa lalu. Akan terus demikian. Kalau kita tidak menikmati setiap saat yang sekarang, kita ketinggalan banyak banyak hal untuk kita nikmati. Bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Lalu yang mana? Sementara ya seperti itulah. Kita mencari Tuhan itu yang mana? Bukan ini, bukan ini, bukan ini. Padahal sudah diajarkan, kemanapun kamu menghadap, kesanalah Tuhan berada. Tapi kita bingung mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan seperti ikan yang berenang. Kamu kemana? Saya lagi cari air. Dia berenang di dalamnya. Ada burung-burung terbang begini. Kamu kemana? Lagi nyari udara segar. Lah sambil terbang burungnya bercerita. Saya mau nyari udara segar. Kayak gitu kamu. Oh, Saya yang sedang keren. saya Terima sedang kasih. menertawakan diri kita, menertawakan diri saya, menertawakan kita semua yang adalah diri saya, diri kita. Saya menertawakan itu. Sedang Oke. menertawakan itu.
Terima kasih Pak Wayan, itu membuat saya juga menyadari bahwa pembicaraan ini adalah pembicaraan masa depan gitu ya Pak Wayan, karena masa depan dan masa lalu titik tengahnya ada di sini gitu. Ya, Wah luar biasa Pak Wayan, terima kasih. Mudah-mudahan dapat gitu ya, kita semua bisa memahami ini gitu, dan saya rasa ketika memahami ini tuh bisa lebih menghadapi segala sesuatunya jauh lebih bijaksana gitu ya, jauh lebih ya, bisa damai pastinya gitu. Nah, ya, berkaitan dengan tadi terasing Pak Wayan, itu menarik sekali juga gitu ya. Emang serius nih itu tadi Pak Wayan, keren banget. Serius nih mau menyatu denganku gitu. Dimana menyatu denganku itu adalah keterasingan gitu. Nah, poinnya adalah ketika menyatu dengan dia adalah poinnya menjadi terasing dalam tanda petik mungkin ya gitu ya kira-kira. Proses apa sih Pak Wayan supaya kita melalui masuk ke dalam fase terasing itu tidak terkaget-kaget, tidak atau bisa nerima atau bisa bisa tetap flow gitu ya dalam keterasingan itu, karena ya balik lagi gitu ya, terasing itu kan pasti karena keluar dari kebiasaan, keluar dari sesuatu yang diulang-ulang, maka saya rasa menyepi juga pasti membuat kita jadi terasing, tetapi dalam keterasingan itu kita menemukan sesuatu yang sejati gitu. Gimana Pak Wayan, silakan. ya. Ketika ketika dia terasing, siapa sih aku? Dia bertanya demikian. Siapa sih aku sebenarnya? Kalau kita di rumah, siapa sih aku? Maka kita menciptakan cermin untuk melihat siapakah aku. Atau kalau tidak ada cermin, kita ambil cahaya, lalu kita bikin bayangan, itu bayanganku. Walaupun hanya hitam, setidak-tidaknya aku melihat wujudku dalam bentuk bayangan. Itu Kang Abu. Jadi kalau tidak ada cermin, ya cermin pun kalau gelap kita nggak bisa lihat kan. Ya. Intinya harus ada cahaya. Maka di dalam kegelapan yang tak ada cahaya, ya, Sang Pencipta yang sendirian itu kemudian mulai menunjukkan kemampuan melakukan usaha. Maka pertama diciptakanlah kemampuan melakukan usaha, itu muncullah energi yang disebut energi cahaya. Ada nur, ada div itu dewa, muncullah cahaya. Lalu setelah adanya cahaya-cahaya muncullah bayangan. Siapakah bayangan itu? Ya kita-kita inilah adalah bayangan. Wujud dari bayangan-bayangan. Artinya, misalnya, Kang Abu misalnya membayangkan Kang Abu menulis buku. Ketika bayangan itu mewujud, dia menjadi apa? Menjadi buku. Setiap wujud itu adalah hasil wujud dari bayangan. Ya kalau orang bikin mobil, dia membayangkan ada mobil bisa ada sesuatu bisa melaju kencang, itu mobil dia wujudkan. Nah, ketika yang sendirian itu membayangkan begini, 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 maka dia menciptakan bayangan itu. Saya akan ciptakan alam semesta begini, begini, begini. Ada makhluk hidupnya. Dan kita ini adalah citra dari bayangan atau bayangan dari dia. Nah, setelah itu, supaya kita tetap sama dengan dia yang terasing, maka di sini pun kita terasing. Faktanya, di sini pun kita bertanya, siapakah aku? Ketika dia belum menciptakan, dia bertanya, siapakah aku? Lalu dia menciptakan cahaya, sambil muncul bayangan, lalu bayangannya bertanya, siapakah aku? Lah kita juga bertanya, Kang Abu, siapakah aku? Lucu. Ya. Yang bertanya itu siapa? Hmm. Ya. Yang ditanya bertanya, yang di sana bertanya, siapakah aku? Yang gede bertanya. Yang di sini yang kecil bertanya, ya siapa aku? Dan Hmm. kita alien, dan kita terasing di sini. Karena apa? Kita bahkan tidak mengenali tubuh kita bahkan tidak mengenali pikiran kita, tidak mengenali diri kita sebagai jiwa, sama seperti dia yang juga tidak mengenali siapakah aku. Makanya dalam ajaran Islam, kalau tidak salah, aku ciptakan ini, apa ya Kang Abu, saya lupakan, aku ciptakan ini untuk mengenaliku. Ada Ya, ya? ya, Apa ya, bahasanya, ya, saya lupa itu. ya, ya. Ya. Man, roh. Man arafah nafsah fakot arafah robah, siapa mengenal mungkin ya, mengenal diri gitu Ya, ya. ya, Ya, jadi mengenali. Jadi dia menciptakan kita untuk mengenalinya. Jadi hmm, siapa mengenali dirinya? Ya ya, mengenali dirinya, Tuhan. ya, Nah, ya. seperti itu. Karena dia bertanya di sana, siapakah aku? Di sini juga dia bertanya, siapakah aku? Setelah dia lihat dirinya, oh aku ini. Dengan cara apa dia mengenal dirinya? Manusia kemudian mulai mencipta. Aku sang pencipta. Lalu dia memelihara taman, memelihara begini. Hah? Aku sang pemelihara. Iya benar Bayang benar. kamu? Hmm, 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 Lalu dia hmm. dia
Dia melebur segala sesuatu, menciptakan yang baru. Hah? Aku sang pelebur. Ya, seperti itu. Jadi dengan cara itu, ya karena namanya bayangan, seperti dalang main wayang, ya wayang itu hidup karena sang dalang itu sendiri yang sendirian main wayang. Tapi wayang itu ciptaannya, bayang-bayang itu ciptaannya, lalu dia memainkan sendiri, menjiwai wayang-wayang yang dia ciptakan. Ya seperti ini. Lalu wayang itu bertanya, siapakah aku? Yang nanya wayangnya apa dalangnya? Kebayang nggak, Bu? Iya, iya, Wayan. Ya. Iya, 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 iya. Nah, nyepi itu adalah situasi di mana lampunya semua mati, dalangnya sudah duduk, layarnya, clear-nya itu belum ada lampu, semua mati. Belum ada cahaya sama sekali, belum ada suara. Nah, bahasa orang Balinya, bahasa dalangnya itu, duk tan hane paran-paran. Ketika sebuah masa belum ada apa-apa. Hane teje, ada cahaya, hane suara. Jadi di situ ada cahaya, ada suara. Lalu dihidupkanlah lampu milik sang dalang itu. Mulailah muncul clear. Lalu muncul suara sang dalang. Boom gitu. Artinya Big Bang. Lalu muncullah wayang hidup. Mulai wayangnya main begini. Nah, jadi bahasa Balinya utpeti, diciptakan. Mulailah penciptaan. Lalu dipeliharalah wayang-wayang itu dihidupkan, terakhir dilebur, dikeluarkan, dimasukkan ke dalam satu kotak wayang, yaitu kita semua dimasukkan kelak ke dalam satu kotak. Kotak-kotak kecil di dalam kuburan, kotak besar lagi ada. Oke. Dan ya di situ jangan lupa ya, yang wayang yang bertanya siapa aku itu, tinggal pikir yang nanya dalangnya apa wayangnya. Hmm. Jadi Yang kita ini sejatinya, ketika yang sejatinya Wayang nggak bisa nanya ya, Pak Wayan. Si Wayang mau nanya gimana ceritanya? Nah, kalau si wayang nih yang ditinggal sama sang dalangnya, mati sudah. Oh Nggak iya, bisa iya. ngomong. Ketika dia Hmm. ngomong dan bertanya siapa aku, yang nanya itu siapa? Gitu. Hmm. Hmm. Ini ilmu baru Kang Abu, saya baru dapat. Wah, ini sih Ya, sadis Pak Wayan. saya baru dapat. Cuman Saya belum cuman pernah ngomong. kadang kadang Pak Wayan ya maaf bangetnya mengartikannya tuh suka beda gitu ya. Ketika kita melihat ya kayak cerita Siti Jenar lah gitu ya, cerita Al-Halaj lah gitu. Pandangan dalam tanda petik perspektif awam tuh merasa bahwa oh kamu jadi seperti menyerupai gitu, mewujud dan seterusnya itu sih yang menarik gitu ya. Tetapi ketika kita memahami di level kesadaran yang tinggi, saya rasa kita bisa cerita ini dengan sangat rileks, sangat santai, bahkan ketawa-ketawa gitu dan dinikmati dan penuh dengan kasih sayang gitu ya Pak Wayan. Ya, Dan di situ saya menyadari bahwa it's just a sound gitu ya. Tergantung kualitas di dalam yang gimana sih, itu sih poinnya. Mungkin barangkali itu sih Pak Wayan. Terima kasih Pak Wayan, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali. Oke, teman-teman, tampaknya kita akan berdiskusi. Jadi seperti biasa, kalau ada mau satu pertanyaan, ada pertanyaan, ada yang mau diberikan apresiasi atau apapun malam hari ini tentang berkaitan nyepi. Nah, ini ada dua lagi dari saya. Nanti habis gitu teman-teman silahkan yang di Instagram Live, YouTube maupun di Zoom boleh lewat Resen atau lewat chat. Ya, dua terakhir Pak Wayan. Kan nyepi itu cuma satu hari gitu Pak Wayan. Apakah satu hari itu bisa berdampak kepada 364 hari gitu? Apakah satu hari itu nggak terlalu dalam tanda petik ya kalau saya ngelihat waktu ya, ini hitungan-hitungan rasional banget gitu. Satu hari kan cuma 24 jam gitu. Nah, apakah satu hari 24 jam itu bisa memengaruhi 364 hari ke depannya gitu? Gimana ya. Pak Wayan? Silakan. Gini, sebuah pesawat terbang, ya, pas lepas ada satu baut yang lepas. Apakah itu berpengaruh? Ada ribuan baut di dalam pesawat terbang itu. Satu baut lepas di bagian sayap. Ini ternyata itu berpengaruh sekali karena getaran-getarannya itu kemudian mengguncangkan segala macam. Nah, ternyata dari 365 hari, satu hari itu tentu saja berpengaruh. Sama dengan ada angka 1 juta. Dia ambil satu nolnya, dia menjadi 100.000. Hmm. Jadi kelihatannya tidak berpengaruh. Nah, satu hari ini pengaruhnya apa? Seperti cerita tadi. Dia berpengaruh setidak-tidaknya satu hari itu penuh, dia mengurangi polusi, membuat kita mengalami sesuatu kenikmatan rasa dalam kekosongan itu benar-benar bisa melihat alam atau langit yang terang benderang tanpa tanpa cahaya yang mengganggu dari bawah gitu. Hanya ada cahaya-cahaya kecil di situ.
Kemudian sebagai kelanjutannya tadi itu, satu hari itu adalah pemicu bagi catur berata berikutnya yang saya bilang tadi, amati selanjutnya itu. Nah, jadi kalau itu dilanjutkan sangat-sangat berarti. Karena kadang-kadang kan apakah satu kali tekanan starter motor itu bermanfaat? Iya, iya. Kalau itu hidup. Cuman butuh sekali. Kita kan nggak butuh kalau sepanjang perjalanan kita hidupkan starter terus-menerus kan nggak. Cukup satu kali. Nah, maka Nyepi ini menjadi starter kita untuk karena dia perayaan tahun baru. Karena dia perayaan tahun baru, di awal itu sudah menjadi peringatan, mengingatkan di awal. Nah, perkara kemudian siapa yang terus-menerus mengingat, dia yang mendapatkan. Nah, misalnya, datang sekali ke dokter, dikasih resep, minum 3 kali sehari ya obatnya. Nah, kalau dia rajin minum obatnya 3 kali sehari, dia mendapatkan manfaat. Tapi kalau pada hari dia datang ke dokter dan minum 3 kali sehari, besoknya tidak dapat minum lagi. Karena malasnya, dia nggak dapat efeknya. Nah ini, apakah itu bermanfaat? Pada masing-masing orang akan bermanfaat. Nah, pada alam akan bermanfaat, karena setidak-tidaknya dalam satu hari itu, ada waktu, ada jeda bagi alam ini, bagi langit ini untuk melakukan proses pemurniannya. Setidak-tidaknya dalam satu hari itu. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Oke, terima Ya. kasih Pak Wayan, terima kasih. Baik, teman-teman, Ibu dan Bapak, mari kita berdialog. Tampaknya ada rank resen udah ada, terus beberapa direct message juga sudah masuk. Ya. Kita mulai dari Ibu Anca seperti biasa. Bu Anca, silakan. Selamat malam Pak Wayan. Malam. Selamat malam Mas Abu. Malam, silakan. Apa filosofi yang diterapkan oleh mayoritas umat Hindu di Bali ya Pak Wayan? Meski dengan derasnya budaya asing yang masuk, tapi kalau saya lihat mereka ini masih menjaga dan menjunjung tinggi adat istiadat yang begitu kompleks. Apakah itu juga berhubungan dengan roh yang sudah menyatu dan selaras dengan keheningan dan menyatu dengan jiwa, pikiran, dan badan kita? Karena kalau kita lihat di daerah-daerah lain kan kena sulut sedikit, ribut, sulut sedikit, ribut gitu. Terima kasih Pak Wayan. Makasih Mas Abu. Oke, terima kasih Bu Anca. Wah, Bu Anca tuh pertanyaannya selalu menarik ya. Silakan Pak Wayan. Ya, ada beberapa filosofi yang ditanamkan. Ada banyak sekali filosofinya, termasuk ajaran karma bahwa kalau ya di ajaran-ajaran lain kan juga sama, bahwa kalau apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Tapi ini dipegang kuat-kuat tentang karma itu oleh orang-orang Bali. Nah, lalu apa yang terjadi dengan budaya? Kenapa tidak tergerus? Karena begini, kita tahu bahwa bahasa universal adalah musik. Musik adalah bahasa universal. Dia bisa menggabungkan semua orang, ya. Musik yang sedih bisa membuat semua orang menangis. Mau agamanya berbeda, suku bangsa berbeda, bahasa berbeda, laki-laki, perempuan, dan sebagainya, bisa menjadi tenang atau menjadi menangis atau menjadi bersemangat gara-gara musik. Kenapa? Karena musik adalah energi suara. Sebagaimana cerita di awal, ketika yang sendirian itu kemudian menunjukkan kemampuannya, energinya, dia menjadi energi cahaya dan energi suara. Nah, energi suara ini universal, energi cahaya juga universal. Nah, pelangi yang ada di Indonesia akan sama dengan pelangi yang ada di luar negeri, sama aja pelanginya. Jadi energi cahayanya sama. Lalu, karena dia universal, artinya meliputi segala ruang dan waktu. Energi suara inilah yang dijaga oleh tetua-tetua Bali dan diteruskan kepada anak-anaknya. Energi suara dalam bentuk apa? Ada dalam bentuk gamelan, ada dalam bentuk kentongan, ada dalam bentuk nyanyian, ada dalam bentuk gamelan apa saja, ya. Nah, dengan menjaga itu energinya tetap hidup. Karena energi suara kan tetap hidup. Jadi dia universal terus-menerus. Nah, jadi karena kita tahu ada yang mengatakan bahwa kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa, sebuah suku, hancurkanlah budayanya. Ya. Nah, di Bali, tetua-tetua dulu menjaga, membentengi kehancuran itu agar tidak hancur dengan mewariskan budaya. Budaya suara, budaya cahaya. Budaya cahayanya apa? Kita tahu cahaya itu kalau berpenar menjadi pelangi. Maka cahaya-cahaya itu kemudian diwujudkan dalam bunga-bunga.
Makanya di Bali banyak persembahan bunga-bunga, ada banyak gemerlap warna-warni segala macam. Nah, kenapa demikian? Karena warna-warni menciptakan gairah. Nah, kalau kita melihat langit yang yang hitam putih bermendung, kita kehilangan gairah. Tapi begitu biru terang, kemudian taman-taman berwarna-warni bunga, kita menjadi bergairah. Nah, warna-warni itulah yang membuat Bali itu tetap hidup bergairah karena ada energi-energi cahaya, entah dalam bentuk sesajen, entah dalam bentuk warna-warni apa saja. Nah, itu contoh yang dilakukan di Bali. Dari segi energi cahaya dan energi suara. Nah, kalau di tempat-tempat lain budaya-budaya mulai dihilangkan, maka hilanglah bangsa itu. Karena seperti disampaikan, satu, hancurkan budayanya, hancurlah bangsanya. Dua, diskreditkan ajaran-ajaran leluhurnya, hancurlah bangsa itu. Nah, kalau di Bali, ajaran-ajaran leluhur itu disimpan dalam sastra. Karena banyak orang tidak membaca sastra, maka sastra diwujudkan ke dalam upakara. Upakara itu artinya sesajen-sesajen itu. Karena sesajen itu kalau dikupas itu ada sastra di situ, Kang Abu. Ada sastra. Kalau dikupas, kalau tidak dikupas dia tidak terbaca. Dia seperti sampul-sampul buku. Ya, misalnya ada canang, kalau tahu canang ya, yang kotak yang ada bunga-bunga itu simbolik diri kita. Yang di dalam diri kita ada bunga-bunga, bentuknya kotak itu tubuh kita, ada lingkaran itu kepala kita, dan segitiga. Seperti orang duduk meditasi. Itu kalau dikupas. Canang itu artinya resmi. Jadi secara resmi kita sedang duduk meditasi di sana. Mewakili diri kita. Sehingga secara spiritual kita ada di sana, diwakili oleh canang, tapi kita juga menjalankan kehidupan duniawi kita. Nah, jadi filsafat-filsafat yang ditanamkan menjadi laku, bukan hanya menjadi filsafat pengetahuan, tetapi menjadi laku, maka dia hidup, bertahan hidup. Nah, tanpa dipahami oleh orang-orang, mereka sudah menjalankan teori itu. Mereka mempraktekkan tanpa mereka tahu bahwa itu praktek. Sama dengan kita makan. Kita makan buah, makan nasi, makan gini, makan ini. Sekalipun kita tidak tahu apa kandungan dari nasi, apa kandungan dari buah. Pokoknya makan aja kita. Ya. Walaupun kita bukan orang medis yang tahu ahli gizi, yang tahu makanannya, ya kita makan aja. Yang tahu gizi yang di makanan itu sehat, yang makan juga sehat. Nah, orang Bali tidak semuanya membaca apa yang ada dalam kandungan upacara-upacara itu, tapi mereka langsung melakukannya seperti anak kecil yang makan, orang dewasa yang makan, sama-sama makan, dan mereka mendapatkan hasil dari laku itu sendiri. Nah, jadi mereka walk the talk, ya, mereka walk the talk. Itu filsafatnya. Ditambah lagi filsafat untung. Jadi orang Bali selalu untung, ada agat gitu. Agat itu artinya untung. Untung begini. Itu kata syukur. Kalau dia disuruh kamu bersyukur ya, susah mereka bersyukur. Tapi begitu mereka mengalami kejadian, tabrakan misalnya, untung motornya tidak apa-apa. Bahasa Balinya agat. Untung motornya tidak apa-apa. Walaupun kecelakaan. Kalau kecelakaan motornya rusak, untung orangnya selamat. Selalu ada hal-hal yang bisa mereka syukuri. Ya, jadi filsafat syukur, filsafat karma, bahwa jangan berbuat begitu, nanti kamu akan mendapatkan karmanya lagi, dan sebagainya. Yang sama juga di tempat-tempat lain. Cuman di situ tidak diteorikan lagi, langsung menjadi laku keseharian. Kalau meditasinya, orang Bali itu life is meditation. Jadi kesehariannya adalah meditasi. Kira-kira seperti itu. Keren, Pak Wayan, keren. Banyak makna dan mendalam di belakang sajen gitu ya, Pak Wayan ya, kalau kita berbicara tentang itu. Jadi kadang orang ngelihat cuman bentuknya, kadang ngelihat cuman tanpa mengerti gitu, sehingga mudah sekali menjudge bahwa inilah itulah dan seterusnya. Tetapi tadi kita barusan mendengar gitu betapa dalam dan indah sekali, dan luar biasa ya masyarakat Bali tetap menguatkan gitu budayanya dengan walk the talk tadi. Dan yang paling keren tadi kalimat terakhir bahwa life is meditation gitu, itu luar biasa. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Bu Anca juga pertanyaannya keren banget. Berikutnya Sheila Ananda, silahkan. Ya, ada kan suaranya Mas Abu ya? Ada, silahkan. Oke. Salam kenal ya Pak Wayan. Ini saya Sila yang suka seliuran nih di akunnya Pak Wayan.
Saya berharap banget bisa ketemu Pak Wayan, nyusulin Pak Wayan ke Bali ya Pak. Semoga dimudahkan itu sama Tuhan. Saya entah kenapa ya akhir-akhir ini suka banget gitu, bahkan sampai nyari lukisan simbol Yin dan Yang. Ternyata dikupasnya di sini gitu ya. Pak Wayan pas banget lagi bahas black and white. Bahkan saya lagi pakai baju hitam loh Pak Wayan, kita serasi malam ini. Saya sih pengen nanya gini Pak Wayan, apakah manusia itu dapat mengakhiri proses reinkarnasinya atau akan selalu berproses ya gitu? Itu aja sih. Oke. Terima kasih ya Kang Abu sama Pak Wayan gitu. Terima kasih Mbak Sheila, terima kasih. Iya. Wah, pertanyaannya simpel tapi dalam nih. Kita bisa menyelesaikan siklus ini nggak gitu lah kira-kira. Silakan Pak Wayan. Saya beli tiket nih. Filmnya bagus nih Kang Abu. Jadi tiket itu bagus. Jadi ketika saya masuk ke dalam gedung bioskop itu, saya punya hak dengan tiket itu untuk masuk ke dalam gedung bioskop. Sekaligus saya punya hak untuk keluar sebelum film itu selesai. Tapi kemudian saya ditanya, tadi filmnya apa? Saya nggak tahu. Saya nggak nonton sampai selesai. Kenapa demikian? Karena saya hanya ingin bebas dari ruang gelap dan film-film yang itu kan hanya maya dan sebagainya. Saya tidak ingin lagi ada di dalam gedung bioskop itu. Nah, ini analogi bahwa apa? Kita bisa saja mengakhiri reinkarnasi. Tapi kalau itu memang tugas kita belum kita selesai filmnya, perjalanan kita belum selesai, kita nggak ngapain paksakan. Artinya begini, proses itu kan panjang. Reinkarnasi itu adalah proses di mana kita menjalani kehidupan demi kehidupan untuk melakukan pelajaran-pelajaran. Jadi begini, reinkarnasi itu bukan hanya urusan penebusan hutang karma ya. Jadi ada 4 jenis. Ada penebusan hutang karma, mungkin pernah di masa lalu berbuat buruk pada orang lain atau berbuat baik. Kita datang lagi untuk menebus atau menerima balasan kebaikan kita atau menerima balasan keburukan kita. Kalau itu sudah beres, kemudian kita masuk lagi, reinkarnasi lagi untuk apa? Untuk melakukan pembelajaran kita. Pembelajaran meningkatkan kesadaran kita. Nah, teman-teman yang hadir malam ini, yang menonton di sini, itu adalah orang-orang yang di level ini. Yang sudah tidak lagi urusannya mengeluh dengan keburukan orang lain atau bahagia dengan kebaikan orang lain. Tapi levelnya sudah masuk ke level reinkarnasi untuk banyak belajar untuk menuju kematangan. Nah, setelah mencapai kematangan yang luar biasa, nanti kita datang lagi tugasnya yang ketiga, yaitu apa? Bertugas untuk membimbing generasi-generasi jiwa berikutnya, itu roh-roh berikutnya untuk mencapai kematangan. Kalau yang kita bimbing sudah selesai, misalnya kita dapat bimbingan berapa, dapat tugas membimbing berapa gitu, 1000 misalnya, dan 1000 orang itu sudah lolos, sudah menggantikan kita sebagai pembimbing. Kita masih diberi kesempatan untuk turun ke sini menjadi apa? Menjadi roh yang hanya jalan-jalan untuk menikmati kangen pada kehidupan bumi, untuk menikmati rasa. Yang di sana kita bosan nggak ada rasa tanpa rasa di sini. Liburan ya Pak Wayan ya. Liburan saja di situ. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita masih di sini, nebus hutang karma dan ingin segera bebas, itu sama dengan, aduh saya malas di gedung bioskop ini, ingin segera bebas. Boleh, tapi kita nggak dapat, ya, nggak dapat menyelesaikan filmnya, atau bahkan nggak dapat pelajaran apa di film itu. Nah, di kehidupan ini kan gedung bioskop. Di gedung bioskop ini, ada saatnya kita menjadi pemain. Pemain yang apa? Pemain yang dipukulin, ya kayak petinju dipukulin, bla 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 segala macam. Kedua, kita mungkin menjadi pengamat. Pengamat dulu nih, pengamat yang mempelajari kehidupan ini. Pengamat yang mempelajari pertarungan-pertarungan itu untuk apa? Untuk melihat teknik-tekniknya. Oh, pengalamannya rasa dan sebagainya. Untuk apa? Kemudian ketiga, kita mungkin menjadi pelatih. Karena sudah sering mengamati, menjadi pelatih dari pemain-pemain berikutnya. Terakhir nanti kita ke sini itu mungkin urusannya bisnis gitu, nggak nonton, nggak apa-apa gitu. Artinya hanya menikmati. Nah, jadi artinya apa? Biarlah alami saja. Bukan perkara kapan saya akan menyelesaikan reinkarnasi ini. Yang terpenting itu apa? Kapan kita akan menyelesaikan tahapan-tahapan ini? Kalau sudah selesai, ya, nanti kita akan pulang. Dan nanti setelah mencapai titik ini saja, sampai di titik ini saja, mungkin kita nggak pingin di sana.
Makanya ada di ajaran Buddha, saya nggak pingin moksa. Saya pingin di sini, tetap menemani mereka. Kalau nggak salah itu Avalokitesvara, siapa lupa saya itu. Atau Dewi Kwan Im, yang seharusnya bisa moksa, tetapi tetap ingin berada di sini untuk menemani. Nah, jadi seperti itu. Lah, kalau kita ingin menyatu dengan Tuhan, sementara Tuhan sedih turun sebagai percikan-percikan jiwa yang ada di setiap tubuh ini, apakah kita ingin reinkarnasi? Enggak. Katanya ingin bersama Tuhan. Lah, Tuhan sebagai sang hidup sudah memercik ke dalam diri kita. Ya sudah, nikmati bersama dia di sini. Kita ini kan lucu. Tuhan itu sedekat urat nadi. Sudah sedekat urat nadi masih nyari yang jauh-jauh. Kita bingung. Ya sudah, nikmati. Nikmati bersama dia di dalam diri kita. Kan ya lucu ya Kang Abu. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Iya. Sudah dekat, kita menjauh. Sudah jauh, kita ingin didekatin. Ya aneh. Maaf Kang Abu, saya hari ini banyakan ketawanya. Bukan ketawa apa? Ketawa kita ya menertawakan diri sendiri. Iya Pak Wayan, itu keren. Keren. Kalau tadi bicara tentang abis naik, ketemu, terus turun lagi juga cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad kan begitu juga Pak Wayan. Udah ketemu, tapi pulang dulu lagi deh, gitulah kira-kira. Dan itu, aduh luar biasa ya ternyata ya, karena leveling-leveling tadi gitu. Tidak semuanya di level kelas 1 gitulah kira-kira. Ya. Karena ada level yang membimbing, ada level yang bahkan lagi liburan gitu ya kira-kira Pak Wayan. Makanya kalau lagi liburan kayak Pak Wayan tinggalnya di Bali sih kayaknya ya Pak Wayan. Jadi Pak Wayan datang ke sini kayaknya cuma liburan aja. Atur nuhun Pak Wayan, terima kasih. Wah, itu benar-benar menyerahkan sekali Pak Wayan, mind blowing. Terima kasih hatur nuhun. Pak Suroyo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, silakan Pak. Bu, menyambung pertanyaan Mbak Sheila tadi, jadi saya baru kenal dengan reinkarnasi. Saya mau nanya, apakah reinkarnasi itu nggak bisa selesai-selesai? Artinya seorang Buddha gitu kan, Siddhartha Gautama, dia harus menjelma lagi seperti yang di film The Little Buddha gitu kan. Bahwa itu beliau harus menjelma menjadi empat anak gitu kan, gitu. Jadi padahal beliau kan kalau kita pelajari, beliau adalah guru, artinya dia sudah tinggi ilmunya dan sudah mencapai tahap tertinggi lah. Artinya saat kalau dalam spiritual kita sekarang kan sedang belajar untuk meniti jalan pulang gitu kan guru. Nah tapi kalau sang Buddha dia sendiri sudah guru, sudah tahu jalan pulang, tapi dia kembali lagi ke dunia untuk apa gitu? Apakah dia memang harus tugasnya mengajar gitu? Seperti Kang Abu dulu mungkin juga di kehidupan sebelumnya memang sudah menjadi biksu, hingga kembali ke sini menjadi kepala sekolah gitu. Gitu. Terima kasih Pak Wen, mohon pencerahannya Kang Abu. Oke, terima kasih Pak Suroyo. Ini juga berkaitan Pak Wayan, ada 3 pertanyaan yang sama dari teman-teman yang lain tentang yang persis Pak Suroyo sampaikan, dan ada pertanyaan apakah karma grup juga berlaku gitu? Apakah karma itu juga ya baik lagi ya, reinkarnasi dan karma berkaitan sama apakah kalau ibunya seperti apa, anaknya akan seperti apa? Intinya adalah ada grup lah gitu intinya. Silakan Pak Wayan. Terima kasih Kang Abu. Pertanyaan tentang karma dan reinkarnasi itu kebetulan saya sudah kupas dalam YouTube saya yang tentang memahami karma dari 1 sampai 4. Pertanyaan seperti itu sudah saya buat. Nah, termasuk perjalanan kepulangan saya buat di situ. Nah, cerita tentang tadi, kalau nanti kita menuju jalan pulang, akhirnya kayak Buddha apakah datang ke sini? Saya pakai ilustrasi begini. Ketika saya di Jakarta, pulang, akhirnya turun di airport, saya bilang, akhirnya aku pulang ke Bali. Itu yang pertama. Setelah itu, ternyata saya belum pulang. Tadinya saya merasa sudah pulang. Akhirnya, saya belum pulang. Akhirnya saya datang dari airport menuju Kuta. Akhirnya aku pulang. Sampai di Kuta saya pulang. Setelah itu saya pikir, saya belum pulang. Sebelum sampai di rumah.
Akhirnya saya masuk gang. Di masuk gang rumah pun saya bilang belum pulang. Nah, masuk kemudian saya ke halaman rumah. Saya bilang belum pulang. Itu sudah di rumah. Masuk kemudian ke kamar, baru saya merasa saya pulang. Lalu yang mana sebenarnya pulang? Nah, kalau misalnya saya lagi di luar negeri, lagi di Ukraina ini. Lalu pesawat saya pulang dari Ukraina ke Jakarta. Akhirnya saya bilang, akhirnya aku pulang ke Indonesia. Dari Jakarta ke Bali, akhirnya aku pulang ke Bali. Dari Bali ke Kuta, akhirnya aku pulang. Lalu pulang itu yang mana? Nah, ketika kita mengatakan nanti kita pulang, menyatu dengan Tuhan. Dan ketika menyatu dengan Tuhan, di manakah rumah Tuhan? Ketika semuanya ini adalah rumahnya. Gitu. Di manakah Tuhan pulang? Ketika semua ini adalah rumahnya. Ya, ini berandanya, ini mungkin tempatnya, tempat kerjanya di sini, di bumi ini, karena dia tidak terbatas. Nah, ketika mencapai kesadaran semesta, dia adalah hanya kecerdasan, terbebas dari segala pembungkus-pembungkus maya, itu termasuk bebas dari tubuh, bebas dari lapisan energi, dan dia menjadi kecerdasan. Kecerdasan itu kemudian akan kembali mengisi menjadi ruh murni yang mengisi kehidupan yang baru. Kan ke sini lagi. Nah, artinya begitulah seperti tadi, siklus itu. Tak ada jalan, pulang itu adalah perjalanan untuk kita merasa bahwa kita sudah di rumah. Kita sudah di rumah. Ya, mau menikmati serambi di sini, mau menikmati kamar di situ, atau mau menikmati di planet lain kita juga pulang gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita merasa ini di luar selama ini. Ya, ini di masa luar. Lalu meniti jalan pulang adalah meniti jalan supaya kita paham bahwa kita sudah di rumah. Ini rumah kita, bumi ini rumah kita. Jaga. Ya, dimanapun kita berdiam, itu rumah kita. Jadi dimanapun kita berdiam, itu kita jaga sebagaimana kita menjaga rumah kita. Gitu. Ya. Di Kuta itu rumah saya, di Bali rumah saya, di Indonesia rumah saya. Ujung-ujungnya dibandingkan planet lain, bumi adalah rumahku. Kemudian dibesarkan lagi, tata surya adalah rumahku. Kalau dibandingkan galaksi lain, Bima Sakti rumahku. Nah, kalau begitu, where is the real home? Wah, keren sih, Bang Wayan. Feel coming home. I'm coming home. Iya. Benar, Pak Wayan. Itu kalau nanti proyeknya Elon Musk jadi untuk ke Mars, Pak Wayan, kita akan benar-benar bisa merealisasikan lebih luas lagi bahwa begitu nyampe bumi udah ngerasa pulang gitu, Pak Wayan. Karena mungkin sekarang nggak banyak aja yang lagi ke Mars gitu ya. Nggak. Dan saya tadi begitu Pak Wayan mengatakan itu jadi sangat realize di Quran ada kata-kata bahwa adakanlah perjalanan di muka bumi gitu. Adakanlah perjalanan. Ternyata adakanlah perjalanan itu supaya menyadari bahwa di dalam setiap perjalananmu adalah rumah gitu intinya. Bahwa ya balik lagi itu poin-poinnya yang tadi disampaikan oleh Pak Wayan luar biasa. Terima kasih Pak Wayan untuk menyadarkan bahwa rumah kita tuh di mana-mana sebenarnya. Oke. Ya, jadi sekarang meniti jalan pulang itu tugas kita adalah from coming home to feeling home. Kuncinya. From coming home to feeling home. Jadi ketika kita merasa kita sedang melakukan perjalanan pulang, tingkatkan kesadarannya sampai kita merasa sudah di rumah. Untuk kita jaga di setiap ruang dan waktu ini. Kira-kira seperti itu kamu. Oke. Speechless Pak Wayan, ini banyak mengkonfirmasi malam hari ini Pak Wayan. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suroyo, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, ini pertanyaannya teknis Pak Wayan. Waktu nyepi itu di Bali gimana sih tentang turis? Apakah hotel-hotel tutup? Apakah kegiatan-kegiatan dihentikan semuanya dan seterusnya? Dan gimana apa yang terjadi dalam sosialisasi di Bali pada saat nyepi ini? Ini ada dua pertanyaan yang mirip. Jadi kira-kira ini berbicara tentang teknisnya. Silakan Pak Wayan. Kalau di Kuta, hotel-hotel akan ditutup. Sehingga kalau kamar-kamarnya biasanya dipasangin gorden supaya kalaupun ada cahaya cahaya keluarnya nggak ada.
itu tetap kelihatan gelap. Karena sedikit saja ada cahaya keluar dari sebuah bilik rumah di Bali itu akan kelihatan sekali. Akan kelihatan sekali. Jadi, kalaupun mereka diizinkan menghidupkan lampu, terbatas sekali, terbatas tidak boleh keluar, atau waktunya juga dibatasi. Nah, kemudian tidak ada suara-suara apa lagi. Nah, ketika dengan agama lain, misalnya agama Islam, dulu pernah tepat waktunya antara Nyepi dengan hari Jumat. Nah, toleransinya bagaimana? Jadi mereka diizinkan bersembahyang dengan suara kecil sekali masuk ke dalam dan tidak kedengaran sampai keluar. Nah, di saat itu tidak kedengaran sampai keluar dan kita baik-baik saja. Artinya semua toleransi itu berjalan dengan baik. Jadi ada juga yang bagian yang tidak menggunakan speaker keluar sehingga mereka benar-benar kusuk di dalam kusuk. Ya, yang rumahnya berjauhan dengan masjid, kadang-kadang kalau memang harus sekali, sempat diantar sama pecalang. Dulu pernah diantar sama pecalang untuk sembahyang ke masjid, kemudian segera balik setelah sembahyang, segera balik, diantar lagi sama pecalang. Ya, itu pernah di sebuah waktu yang bersamaan seperti itu. Nah, kalau bule-bulenya tidak ada hiburan. Jadi di dalam paling-paling kalau bule itu berenang di kolam kan tidak ada suara terlalu kencang. Nah, itu yang terjadi. Mereka tidak diizinkan keluar. Walaupun kadang-kadang dulu pernah ada bule di Kuta itu, ya namanya juga nggak tahu kan. Ya, sebelum airport ditutup, itu bulenya itu jalan dari airport menuju Kuta lewat pantai. Karena dia nggak ada mobil, akhirnya dia jalan. Akhirnya airport ditutup untuk 1 hari itu. Nah, di kemudian hari, kemudian waktu sebelumnya airport masih buka tetap. Nah, jadi secara teknis seperti itu. Semua orang menghormati perayaan Nyepi itu. Bahwa kemudian ada yang oknum-oknum yang begini kan biasa, selalu ada saja yang demikian. Tapi bukan itu bukan hal-hal seperti itu yang perlu kita tonjolkan. Yang kita tonjolkan adalah ada toleransi antar umat beragama, ada rasa saling mengerti di situ, itu yang kita pentingkan. Ya. Kira-kira seperti itu teknis. Oke, terima kasih Pak Wayan. Mungkin ini terakhir sebelum kita nanti mendengarkan pesan semesta tentu saja. Tadi ada pertanyaan dari Mas Anton Teguh bahwa apakah 2 tahun pandemi ini nyepi semesta? Pak Wayan tadi sudah juga mengatakan iya gitu ya. Tapi ini mungkin yang terakhir dari Mbak Ni Wayan Rosi. Untuk menumbuhkan kesadaran, kita perlu mengenali suara-suara di dalam diri. Bagaimana cara membedakan di dalam diri kita, apakah itu merupakan ego yang berbicara atau merupakan suara diri kita yang sejati? Gimana, ya, Pak Wayan? Ciri-ciri suara ego itu adalah pembelaan. Karena ego itu berfungsi sebagai mekanisme pembelaan diri. Nah, ciri-cirinya apa? Karena dia membela diri, maka dia pembenaran. Ketika disalahkan, maka dia pembenaran. Ketika disakiti, maka dia penghiburan. Tapi suara-suara yang di dalam diri yang berupa hati nurani itu adalah suara-suara yang memaklumi orang lain. Jadi di kesadaran diri kita itu, yang muncul itu permakluman. Permakluman kita, misalnya disakiti orang, misalnya yang muncul itu permakluman. Nah, seperti misalnya ketika Yesus dipukul atau diapakan, beliau pernah bilangkan begini, ya Tuhan maafkan dia, karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nah, kira-kira seperti itu. Ada permakluman kalau dia datang dari universalitas dalam diri kita. Tapi kalau datang dari ego, karena dia mekanisme pembelaan, maka tentu bela diri, membenarkan diri, menyalahkan orang lain, atau menghibur diri dengan mengatakan, oh seperti serigala yang melompat-lompat mencoba memakan anggur, tapi nggak dapat saking tingginya anggur, kemudian dia bilang, anggur itu memang rasanya jelek, padahal belum dia dapatkan. Untuk menghibur dirinya supaya dia tidak lagi keinginannya besar memakan anggurnya. Itu suara ego dalam diri kita. Nah, dalam keheningan itulah kita lihat. Ketika ada orang mencaci maki kita, rasakan, amati apa yang muncul dalam diri kita. Orang itu caci maki begini, padahal dia belum tentu lebih hebat daripada aku. Nah, itu ego kita muncul. Tapi kemudian, kalau yang di dalam diri tersenyum penuh permakluman, tersenyum aja kita, tiba-tiba tersenyum, kadang-kadang nggak bersuara gitu. Maklum aja kita. Nah, di situ biasanya kadang-kadang kita akan paham, inilah bahasa nurani. Karena apa? Kita tahu, dia pikir dia menyakitiku. Tetapi kita hanya bahagia bahwa apa? Ya, kalau aku menjadi bagian dari tempatmu membuang kotoran batinmu, tidak apa-apa. Toh aku juga tidak akan menerima kotoran itu.
dan aku akan melepasnya kembali, membantumu melepaskannya. Sebab kalau kamu membuangnya dengan caci maki, dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi aku mengambilnya, maka aku tidak membantu. Karena aku hanya membantumu memindahkan ke dalam diriku dan aku yang sakit. Tapi kalau kita lepaskan, suara itu kembali ke asalnya. Ya, ya, kita boleh mendengar, tapi kita tidak perlu menyerap apa yang tidak penting. Nah, seperti bebek. Bebek itu simboliknya bijaksana kalau di Bali. Makanya angsa itu simbolik bijaksana. Dia memasukkan saja memang lumpur, tapi yang dia ambil adalah hal-hal penting. Kalau tidak ada nasi, ya lumpurnya keluar semua. Biarlah kita mendengar lumpur-lumpur yang mencaci maki. Tapi kalau nggak bermanfaat, biarkan saja lewat. Ya, hanya suara. Jadi mantramnya adalah apa? It just sound, it just sound, it just sound. Kalau kita mulai, oke, just sound gitu. Ya, kita nggak pernah tahu apakah anjing yang menggeram itu adalah caci maki, apakah singa yang mengaum adalah caci maki, kita nggak apa-apa. Karena kita, itu hanya suara singa. Ya. Itu hanya suara, apakah suara ayam berkokok yang mungkin memekakkan telinga adalah caci maki, kita nggak peduli karena kita nggak ngerti. Jadi anggap aja seperti itu, abaikan saja. Nah, jadi mungkin saja itu suara egonya. Kalau suara egonya kita tangkap, maka suara egonya berdiam di dalam diri kita. Berdiam di dalam pikiran kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Salahnya kita menangkap virus-virus akal budi yang disebarkan orang lewat kata-kata. Jadi kalau kita terinfeksi oleh virus akal budi orang itu, yang dia tularkan melalui kata-kata menyakitkan, ya kita yang salah. Ngapain juga menangkap itu. Sudah diajarkan oleh tubuh, bersin, bersin, bersin. Jadi keluarkan, biarkan saja. Gitu. Seperti itu kira-kira kalau. Keren, Pak Wayan. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Wayan ya. Malam hari ini banyak sekali cahaya, banyak sekali kesadaran, banyak sekali speechless ya, luar biasa malam hari ini. Saya rasa kita banyak dapat yang mudah-mudahan itu akan menguatkan hati kita untuk terus menyadari keberadaan kesejatian kita, bukan hanya untuk jadi hanya knowledge, yang mudah-mudahan itu juga menginspirasi kita dan menyemangati kita dalam melakukan proses karma karena kita ini lagi menjalani karma. Baik Pak Wayan, terima kasih sekali lagi dan mungkin kita rasa kita sudah siap untuk mendengarkan pesan semesta. Silakan. Kang Abu, sebelum ditutup, ininya saya izin nanya dulu, ini suara bagus apa enggak kalau share ini ya? Silakan, percobaan dulu Kang Abu. Boleh, percobaan silakan. dulu. Silakan. Kedengaran Kang Abu? Bagus Pak Wayan, bagus banget. Keras apa kecil? Kurangin sedikit aja. Kurangin sedikit, oke. Iya, sedikit aja. Di 10 mungkin Pak Wayan. 10 ya? Iya 10 kayaknya oke. Soalnya saya biasa Spotify juga. Nah sip, oke. Ya. Langsung ya, nanti ketika kedengaran suara ini akan agak mendalam ini. Terima kasih. Semoga pesan semesta ini mengingatkan pentingnya keheningan sebagai ruang dan waktu untuk mengalami rasa menjadi dirinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih, bersyukur malam hari ini teman-teman Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Saya rasa bukan hanya saya yang merasakan sesuatu hal yang sangat indah gitu ya, sesuatu hal yang sangat penuh dengan sulit diceritakan dengan kata-kata, tetapi saya rasa malam hari ini kita menemukan inner peace, kita menemukan kedamaian, kita menemukan sesuatu yang mungkin sudah lama yang kita cari gitu, dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban-jawaban semesta yang selalu menyemangati kita untuk tetap mencintai hidup, selalu menyemangati kita untuk tetap bermanfaat, dan selalu menyemangati kita untuk dalam cinta kasih. Sekali lagi terima kasih guru kita Pak Wayan Mustika, sehat-sehat selalu, dan saya ingin mengulang kalimat yang menarik dan sangat luar biasa tadi, bahwa sadarilah bahwa aku adalah dirimu, dirimu adalah aku. Terima kasih, semoga bermanfaat, mohon maaf lahir dan batin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.